Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin amin al-mab'uts rahmatan lil alamin. Sholatan tufarriqu biha anna ma nahnu fihi. Wa dunyana wa ukhrana wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Para alim ulama yang saya muliakan, Bapak Bupati, Bapak Ketua DPR, para tokoh-tokoh masyarakat, tidak bisa menyebutkan satu persatu karena waktu tak bisa disingkat. Tapi ceramah atau tausiah bisa disingkat. Jadi walaupun saya menyiapkan ceramah 1 jam, bisa mungkin saya cukup 15 menit atau mungkin 10 menit. Kalau 5 menit tak mungkin. Ini sudah hampir 3 menit. Jadi begini, begitu kita mendengar orang wafat, begitu Ananda Profesor Dr. Haji Ahmad Suyuti wafat atau Gus Suyuti ini wafat, semua akan mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Seolah-olah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un itu seolah-olah doa. Sebenarnya begitu dikaji, ditafsir, itu bukan doa, tapi pernyataan kepada Allah. Inna lillahi, saya ini dengan Gus Yuti semua miliknya Allah, dan saya semua, kita semua akan kembali kepada Allah. Jadi sebenarnya ayat Al-Quran itu mengajarkan kesadaran kepada kita bahwa setiap ada orang meninggal itu kita harus sadar bahwa besok giliran kita. Itu bukan doa orang mati, untuk orang mati, tetapi kita sadar bahwa saya besok, lusa, atau 1 tahun lagi, atau 10 tahun lagi juga akan dipanggil seperti usia. Kesadaran itu menjadi penting karena kata orang-orang sufi, lupanya orang kepada kuburan, lupanya orang kepada mati, lupanya orang kepada jenazah akan membuat orang itu agak congkak. Tapi orang yang banyak mengingat mati, insya Allah akan menjadi rendah hati. Jadi sebenarnya kaum sufi mengajarkan setiap matahari terbit di ufuk timur, sehabis sholat subuh, sebenarnya kita menyatakan diri bahwa sebenarnya kita ini, saya ini tidak lain adalah calon jenazah. Ada orang yang berpikir seperti itu. Yang ada orang mati, saya juga calon jenazah. Setiap mau sholat, saya calon jenazah. Otomatis sholatnya akan busuk. Karena makmal di akhiratika ka'anna katamu ibadah. Laksanakanlah urusan akhiratmu seolah-olah kamu akan mati besok pagi. Dan ini menjadi penting ketika kita ini calon jenazah, kita akan menyusul beliau-beliau yang sudah mati. Kesadaran ini menjadi penting, sebab orang yang mengingat mati biasanya ibadahnya itu lebih bagus, lebih khusyuk dari orang yang lupa mati. Makanya sahabat mengajarkan bahwa kalau kamu melakukan akhirat, urusan akhiratmu, seolah-olah kamu akan mati. Jika sholat itu tak bertakbir Allahu Akbar, usolli fardhu dhuhri, kita calon jenazah. Atau bahkan ketika kita mau pergi ke undangan memakai dasi dan sebagainya, ketika berkata kita ucapkan kepada diri kita, kamu datang sekarang mau pergi ke undangan, tapi sebenarnya ketahuilah satu saat kamu akan dibungkus dengan kayu 7 meter.
insya Allah gantengnya itu membawa ketakwaan dan datang dengan pakaian yang bagus ke pesta itu dengan rendah hati, dengan tawa. Jadi para ulama memakai pakaian-pakaian yang bagus itu tidak lain adalah untuk menghormati kita atau menghormati Allah ketika beliau melakukan sholat, ketika beliau melakukan ibadah. Ingat mati itu menjadi penting. Karena itu tidak mustahil kalau tadi ada pantun. Ada juga pantun yang bunyinya begini: berenang-renang jangan ke hulu, air coklat di sela batu. Bersenang di dunia jangan terlalu, nasib di akhirat belumlah tentu. Karena nasib di akhirat belumlah tentu, maka tentu saja orang yang punya kesadaran dia akan berusaha membawa bekal sebanyak-banyaknya. Saya pergi ke Lamongan ini, kalau tidak punya uang 100.000 tidak sampai. Kok berani tanpa uang 100.000 datang ke Lamongan? Kalau lapar apa yang saya makan? Kalau tahu apa yang mau saya minum, sama juga. Kok berani saya pergi ke akhirat? Kalau nanti di padang mahsyar itu saya haus, apa yang mau saya minum? Kok berani-beraninya saya datang ke akhirat? Kok berani-beraninya saya mati? Kok berani-beraninya saya datang ke kubur kalau saya tidak punya bekal? Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Carilah bekal, tapi sebaik-baik bekal untuk naik haji dan juga untuk mati adalah bekal takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu kita berusaha untuk mencari bekal sebanyak-banyaknya untuk dibawa ke akhirat. Dan ini mati secara umum. Kemudian bagaimana dengan Ananda Dr. Haji Suyuti ini? Beliau telah meninggalkan istrinya dan putranya. Istri yang dikawin karena Allah. Dan ketika kita nikah, ketika Yuti dengan Nuratul Mumtahanah ini nikah, itu saksinya bukan hadirin yang ada di sini, tapi siapa saksi yang sebenarnya? Para malaikat juga jadi saksi, bahkan Allah juga jadi saksi ketika akad nikah itu. Karena itu apa yang haram bagi laki dan perempuan menjadi halal atas izin Allah. Jadi dalam tauhid kepada Allah, dalam menomorsatukan Allah, suami bukan pujaan, istri bukan idaman. Suami istri adalah teman berjamaah dalam mengagungkan Allah. Jadi kalau suami istri sama-sama menomorsatukan Allah, maka terjadilah yang namanya keluarga sakinah. Suami membaca waladhdallin di depan, istri dan anak-anak membaca amin di belakang. Subhanallah. Inilah suami istri yang diibaratkan laksana dua butir embun dari ufuk yang berlainan yang bersatu dalam sukun permawar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tetapi kehendak Allah, Ananda Kusyuti ini dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam umur 46. Tadi disampaikan oleh Ananda Nuratul Mumtahanah, umurnya 46 tahun. Jadi tentu saja sedih ya. Sedih sekali. Bahkan Rasulullah itu ditinggal ayahandanya ketika beliau 6 bulan dalam kandungan. Tetapi kita kembali kepada menomorsatukan Allah, kita merenungkan hikmah yang pernah diucapkan oleh Imam Abu Hamid Muhammad Al-Ghazali. Imam Ghazali mengatakan dalam kitabnya bicara tentang takdir, tentang takdir, tidak ada yang lebih baik dari apa yang telah ditentukan dan ditakdirkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Kusyuti ini dipanggil oleh Allah sehari yang lalu, itu yang terbaik menurut Imam Ghazali. Dan Mumun dengan putra-putranya itu harus menerima.
dengan harapan-harapan, dengan doa-doa, semoga kelak di akhirat akan dipertemukan di bawah syafaatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebenarnya antara orang hidup dengan orang mati itu bisa berhubungan terus menerus. Ada sebuah riwayat, seorang mati, hari pertama saja dia sudah dipukulin oleh malaikat, hari kedua dipukul oleh malaikat sampai babak belur, hari ketiga dipukul terus, hari keempat malaikat menjadi ramah. Yang asalnya mencerang itu, kata orang Madura mencerang, tiba-tiba malaikat itu tersenyum lewat di depan, sehingga si mayit baru, mayit anyar ini ingin bertanya kepada malaikat. Lewat beberapa kali belum berani. Akhirnya beberapa kali lewat senyum, malaikat yang mukul kemarin itu tanya, malaikat, boleh tanya kan malaikat? Iya, apa? Katanya malaikat yang beramah dari mayit anyar ini. Apa? Malaikat itu kemarin kan mukulin saya belum saat itu malaikat. Kalau sekarang tidak ada pukulan, malaikat justru senyum kepada saya, tidak ada belalat, tidak ada mencerang, tidak ada sekap yang penuh marah kepada saya. Kenapa malaikat? Ingin tahu Anda, ingin tahu saya malaikat. Tadi malam putranya membaca Rabbi fili wal walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Putramu itu membaca itu dan itu yang meringankan Anda. Ini menjadi ajaran kepada kita dan sudah sampaikan kepada putra putrinya Aku Suyuti ketika saya melayat ke sini hari kedua, yang menghubungkan kamu dengan ayahmu, yaitu antara lain yang paling jelas itu bacaan Rabbi fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, atau Allahumma fili wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kalau ibu ulama bisa memakai Fatihah. Jadi tanda cinta kepada orang tua, kalau satu hari anak itu kepada ayahnya atau kepada ibunya, kepada ibu yang melahirkan kita, membesarkan kita, yang mengawinkan kita, kepada ayah yang memberi makan kita dan membesarkan kita, menyekolahkan kita, kita jarang sekali berdoa untuk kemaslahatan ayah ibu di kubur. Itu pertanda kita anak yang tidak soleh, anak yang tidak punya hutang budi kepada orang tua. Karena yang namanya orang tua, ayah ataupun ibu, ya, sampai ada kata-kata, kalau aku merantau sedap kopyo susumu ibu, usap tanganmu kepada ubun-ubunku ayah. Di hati ada mayang kelapa, ada mayang siwalan, memutikkan sari-sari kerinduan. Karena hutangku padamu ayah anda, tak kuasa kubayar. Hutangku padamu wahai ibunda, tak kuasa kubayar. Jadi anak yang cerdas, anak yang saleh itu punya hutang budi. Kita kepada ayah kita, kita kepada ibu kita punya hutang budi. Rumahnya kita tempat. Jadi berapa ton beras yang sudah habis di tanah oleh ibu kita, diusahakan oleh bapak kita sampai kita besar, kita makan. Jadi kalau ada hutang yang tak mampu saya bayar, yang tak mampu kita bayar, adalah hutang kita kepada ayah anda dan ibunda kita. Jadi secara emosional, orang yang tidak punya rasa hutang budi kepada ayah andanya, kepada ibunya, bukan orang cerdas. Mungkin secara intelektual cerdas, tetapi secara rohani dia itu tidak cerdas, bahkan tolol. Lupa pada jasanya ayah dan ibu. Jadi yang menjadi masalah bukan hanya karena saya tidak berdoa untuk ayah dan ibu, tapi nanti kita akan keluar, kita punya anak.
begitu kita dikubur, anak-anak tidak membaca doa untuk kita, apa nasib kita dikubur? Kalau kita sekarang tidak banyak berdoa untuk ayah dan ibu, kemudian kita setelah ada dikubur, anak-anak tidak berdoa untuk kita, jangan salahkan anak kita, karena kita sekarang juga tidak berdoa kepada ayah bunda. Ini kecerdasan hikmah yang harus kita renungkan dalam ke setiap hari. Tetapi kalau buka HP kan bukan masalah walaupun baca. Tapi berdoa untuk ayah ibu 5 menit saja sudah capek. Renungkan ini, karena kita juga akan menyusul, kita juga akan dikuburkan. Jadi kalau kita tahu apa merenungkan nasib kita yang ganteng, saya pakai baju putih seperti ini, kalau saya sudah mati sekarang, apa yang terjadi? Minggu lagi itu sudah busuk semua ini. Hanya apa? Yang namanya daging itu akan menjadi mangsa ular. 1 tahun lagi sudah tinggal kerangka. Kecuali memang orang-orang yang dekat dengan Allah, orang-orang yang apa? Ibadahnya diterima Allah dan menjadi kekasih Allah. Ketika pembuatan jalan tol Bogor Jakarta itu, di Cipali itu ada kuburan yang harus digusur. Ada sekitar 30 kuburan yang harus digusur, dipindah. Itu guru-guru madrasah yang dikonsentrasikan di situ, akan sekolah. Nah, sekolahnya tidak digusur, tapi kuburan di belakang sekolah sekitar 30 katanya mau dipindah dan dipindah. Apa yang terjadi? Guru-guru yang meninggal dikuburkan di situ itu sudah 40 tahun meninggal. Tapi apa yang terjadi? Tubuhnya masih seperti orang hidup. Tidak ada luka sama sekali. Jadi orang-orang yang dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apalagi di akhirat. Saya sudah berapa menit ini? Tolong 15 menit. Pak Bupati, tolong. Biasanya Pak Bupati itu WA, SMS-an tiap hari pada saya sambil lucu-lucu. Tolong berapa menit lagi nih? Jadi begini akhirnya ya, kita semua ini akan meninggal, akan mati, dan apa yang hendak kita bawa ke kubur itu lengkap. Saya tidak melarang tadi main HP. Saya juga tadi ada waktu setengah jam menjawab pertanyaan sampai urusan partai di mana? Urusan partai yang mau dipilih, presiden yang mau dipilih, orang nanya sama saya lagi, saya milih siapa? Yang milih siapa? Saya jawab itu dulu tahun 2019 ketika pemilihan presiden. Saya bersepakat dengan nyonya saya karena tetangga itu agak ramai yang milih ini kurang bagus, milih ini. Jadi akhirnya tahun 2019 itu saya milih Pak Jokowi, nyonya karena santri bulu-bulu milih Pak Prabowo, Pak Sakaya. Orang-orang ramai datang ngomong, ini gimana suami istri kan kok berbeda. Ini yang namanya demokrasi yang sebenarnya. Siapa yang mau menyalahkan saya? Ayo datang ke sini. Tidak ada yang berani. Dan habis itu tidak ada rame-rame. Jadi dan justru setelah aku berbeda dengan istri saya, masakan istri saya lebih enak dari kemarin. Biasanya kalau lucu begini, Pak Bupati sengaja tak kenal begitu. Saya harus begitu. Jadi dari apa yang saya sampaikan tadi, setelah kepulangan Ananda Dr. Ahmad Suyuti ini dipanggil oleh Allah, semoga membawa kesadaran dan ketegaran kepada istri putra-putranya. Sebab ada seorang nyai di Cirebon itu umur 46 ditinggal oleh suaminya dengan santri 200 orang. Itu di Ciwaringin di Bogor, di Cirebon, santrinya 200 orang. Tapi kemudian beliau itu setelah ditinggal suaminya, akhirnya bilang pada saya, karena akrab dengan saya, Pak Kiai, saya ini sekarang bukan hanya menjadi ibu. Kenapa? Saya juga menjadi bapak dari anak saya.
Kemudian saya di pesantren bukan hanya menjadi nyai, tapi menjadi kiai bagi pesantren saya. Kemudian ibu ini menulis pengalamannya, judulnya Bangkit dari Terpuruk, diterbitkan oleh Gramedia dengan pengangkat Menteri Urusan Wanita saat itu, Ibu Mutia Hatta. Saya akan memintakan pengantar. Dan yang sangat mengagumi buku ini Bangkit dari Terpuruk yaitu penyanyi Iwan Fals. Nyanyi Iwan Fals menyatakan dirinya Fals, tapi sebenarnya suaranya sangat merdu sekali. Orang-orang rendah hati kan begitu. Jadi pada akhirnya, kemudian setelah Bangkit dari Terpuruk ini, santrinya setelah 4 tahun berubah menjadi 1000, dan sekarang sekitar 1.500 santrinya. Jadi Bangkit dari Terpuruk, semoga hal ini membawa kebangkitan kepada Ananda Nuratul Mumtahanah, karena saya ini orang yang diserahi tugas juga oleh Nyai Mumtahanah ketika itu. Saya titipkan anak-anak saya. Jadi saya itu kalau ke Lamongan bukan hanya ke Mumun saja, tapi ke Gus Patuh yang di sana Bangkit, karena saya dititipi oleh Nyai Mumtahanah. Jadi membawa kebangkitan, dan kepada kita, marilah kita banyak-banyak bersalawat kepada Rasulullah. Terakhir, yaitu kisah tentang manfaat sholawat kepada Rasulullah. Terakhir ini, saya tidak akan nambah lagi. Nah, 4 malaikat turun ke bumi, yaitu malaikat Jibril, Mikail, Israfil, dan Israel, datang menghadap kepada Rasulullah. Cepatnya malaikat Jibril matur kepada Rasulullah, Gusti Rasul, saya badhe matur dumateng jenengan. Oh ya Pak, monggo. Kanjeng Nabi, kalau ada umat jenengan membaca sholawat tiap hari di luar sholat 10 kali Nabi dalam setiap hari dalam 24 jam, nanti kalau mau niti Siratal Mustaqim, saya yang akan menggandengnya dan saya bawa terbang dengan kecepatan yang lebih cepat dari kita. Jadi orang yang tidak baca salawat itu kira-kira tidak ingin dirinya selamat, kan? Kalau salah, jangan nyalahkan saya, salahkan hadisnya. Kemudian yang kedua, malaikat Mikail bilang, Rasul, saya boleh matur juga, monggo, silakan. Kalau ada umat jenengan baca salawat kepada jenengan Rasulullah, senang baca salawat jenengan, kelak di padang mahsyar orang ini haus, orang ini apa? Selain haus apa itu namanya? Gelap, kata orang Jawa, haus. Orang yang baca yang suka baca salawat itu kalau haus, sayalah yang akan mengambilkan air dari telaga jenengan Rasul. Saya haturkan kepada orang ahli sholawat. Monggo, ingin ngelak terus nanti atau tidak? Yang ketiga, malaikat Israfil. Rasul, saya boleh matur juga? Boleh. Kalau ada umat jenengan Rasulullah suka baca sholawat kepada jenengan, dan orang ini punya dosa kepada Allah, saya yang akan bersujud kepada Allah, mintakan ampun orang ini. Sebelum orang ini diampuni oleh Allah, tidak akan saya angkat sujud saya. Luar biasa ya. Ada orang yang tidak punya dosa. Yang terakhir, malaikat Israel. Malaikat Israel bilang, saya juga matur Rasul. Kenapa kalau ada umat jenengan suka baca sholawat kepada panjenengan, orang ini mau mati, saya akan mencabut nyawanya orang ahli sholawat itu dengan lembut, seperti saya mencabut nyawanya para nabi. Dan lah kita yang karena itu semoga kita baca salawat kepada Allah, karena setiap kita membaca salawat kita itu bertemu Allah.
Haditsnya Rasulullah bersabda, "Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra." Sapa-sapa wong sing maca selawat marang ingsun ping sepisan, maka Allah akan membalas dengan 10 kali salawat bertemu Allah. Dan ada lagi hadis yang bunyinya, "Man arada ayyatakallama ma Allah falyaqra'il Qur'an." Siapa orang-orang yang ingin wadul kepada Allah, siapa orang ingin bicara dengan Allah, maka bacalah. Jadi dengan membaca Yasin, Al-Quran, Al-Hakim dengan berdoa. Dan semoga tadi pembacaan sholawat, semoga Rasulullah hadir melihat kita, bahwa kita semua mendaftarkan diri untuk syafaat-syafaatnya Rasulullah. Saya cepat-cepat bicara karena sudah kayaknya menunjukkan 20 menit ya. Mohon maaf kalau terlalu panjang. Kalau terlalu pendek bukan salah saya. Kemampuan saya hanya ini, dan saya jauh 300 km saya diundang haul musdur tidak hadir karena ingin datang ke sini. Tunggu ini. Dosa kalau saya bohong. Karena apa alasannya? Gimana orang yang jago tidak? Karena di Jakarta juga banyak kiai yang mau doa kepada Tuhan. Saya mau datang ke Lampung dan Hindu, saudara-saudara saya dari mana-mana, dari mungkin. Kemudian ada yang dari Laren, karena itu murid-murid saya di sini. Akhirnya kalau Anda membeli galah, carilah bambu di Surabaya. Kalau ada ucapan saya yang salah, berikanlah maaf kepada saya. Terakhir, Lamongan, cintaku, jamaah tahlil dan yasin, sayangku, Pak Bupati, sayangku, jejakku, ku tinggal di sini, tapi senyummu ku bawa pergi. Kalau kata orang Jakarta, anak Jakarta kan agak gaul, pohon durian berbuah kedondong. Sekian dulu dong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.